Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Fikri di channel Belajar Ngoding .id. Oke, hari ini kita akan melanjutin dengan kelanjutan yang kemarin. Itu kan kita udah sampai ke bagian style saya. Kita kemarin udah sampai ke layout dan responsif yang kemarin ya. Enggak. Kemarin kita sampai ke velvet head sama header. Ini kan udah nih. Layout ini ya kita sebenarnya sih nggak apa-apa mau pakai. Di layout itu ada elemen-elemennya, ada header, navigasi, section, artikel, aside, footer, detail, and summary. Nah ini contohnya nih, ini header nih bagian di atas nih. Ini biasanya navigasi di bagian atas. Section 1 ini artikel lagi atau apa, tambahan bebas. Aside ada footer. Nah ini kan ada contoh, ini aside, ini section, ini header, ini footer. Ini juga sama contohnya. Ini hanya cuma beda flex layout sama grid layout doang. Ini kan float layout. Kalau dilihat sekilas kan nggak ketahuan ya bedanya apa nih. Yang ngebedain hanya ini doang nih. Ini kan ada di tengah. Kalau ini kan nggak tengah nih. Oke. Responsif kemarin tuh udah. Komputer kode elemen sebenarnya itu nggak susah sih. Jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 6, Z sama dengan X tambah Y. Jadi hasilnya itu akan 11. Contoh. Ini kan kalau kode sebenarnya kan yang benar kan sebenarnya X tambah Y nih, hasilnya kan 11, 5 tambah 6. Tapi kenapa nggak muncul Z sama dengan X tambah Y? Karena ini kan kode HTML doang, bukan JavaScript maupun PHP. Jadi hanya untuk menampilkan sampel program output. Ini juga sama kayak gini, file not found, F1 to continuous. Ya ini nih sampel. Terus ini tadi udah juga sama nih, kayak gini kan nggak terlalu, untuk sekarang sih kayaknya nggak terlalu penting kita. Semantic style guide juga sama, ini tuh udah semua sih. Jadi kita masuk ke ini aja deh, kita masuk ke CSS. Kalau yang HTML form ini kan sebenarnya nanti tuh ada juga kita di CSS. Jadi lebih baik kita masuk ke Bootstrap dulu deh. Pertama kita cari di Google Bootstrap. Nah, klik aja paling atas nih, Bootstrap, the most popular HTML CSS and JS library. Ini di kelas. Nah, kalau mau download ya ini di copy aja clipboard. Cuman karena kita orangnya awam ya, nggak ngerti dari yang pertama kali banget, mendingan kita ambil ini aja nih. Ini kita copy. Ini kan ada link rel ini berarti CSS nih, berbentuk CSS nih, style sheet. Ini kan CSS. Ini di copy aja nih, klik copy to clipboard. Kita masukkan ke codingan kita. Nah kalau CSS biasa taruh paling atas ya. Dan ini script nih, JavaScript-nya. Ini kan tadi kan Bootstrap kan kalimatnya apa? The most popular HTML, CSS, and JS library. Nah, makanya JS itu kan JavaScript nih. Ini kita copy. Nah, kalau saya biasanya itu JavaScript saya taruh paling bawah. Bisa di bawah sini ataupun di atasnya. Pokoknya di atasnya body lah. Kita save. Terus kita lihat tampilannya kayak gimana sekarang. Nah, masih sama kan? Tidak ada perubahan kan? Oke, kita lanjut contoh Bootstrap-nya dulu. Nah, kan ini kan kita udah semua nih belajar yang ini. Dari header, heading, yang table kemarin. Nah, ini kita hapus aja nggak apa-apa sih sementara. Jadi ini kita
close semuanya, kita hapus, sisain yang ini doang. Jadi sisain dari head HTML, head, body sama ini doang ya. Kita kan kosong ya hasilnya, nggak apa-apa. Nah, kita buka dokumentasinya Bootstrap. Yang pertama, ini kan nih, contoh nih, create new index HTML project, kita copy aja, itu nggak apa-apa. Jangan copy deh. Ini kan tanpa JS ini ya, dari Bootstrapnya. Yang ini aja nih, kita copy nih. Ini kan ada include Bootstrap CSS and JS. Ini kita Ctrl A, kita delete, kita copy paste, terus kita save. Kita masuk ke halaman belajar tadi, hello world. Nah, ini udah masuk nih, ya sama kayak tadi awal. Sekarang ini kan ada, you can also include pop-over and our JS parent if you don't plan to use drop down pop-over all tooltips. Nah, kalau kita bakalan nanti pakai tooltips yang kemarin pernah kita belajar atau pop-over, tapi nanti ada menu-menu drop down nih. Nah, di sini nih nggak contoh. Nah, ini drop down nih. Ini namanya menu drop down. Kita copy aja nggak apa-apa. Kita taruh di paling bawah. Nih, kan Bootstrap juga menyarankan di bagian bawah nih. Nggak apa-apa, kita taruh bagian bawah juga. Kita save. Kita refresh lagi, hasilnya tetap sama kan. Oke. Next step, tunggu, responsive meta tag. Oh ya, di sini udah ada contoh. Udah ada ya, content with initial. Oke, ini nggak usah lagi. Oke, nggak usah. Dokumentasi konten, kita masuk ke konten deh. Nah, ini nggak perlu. Gimana kalau kita mau bikin apa ya? Kita masuk ke tunggu. Kita cari dulu. Ya, preview. Tema apa ini? Usah tema. Ternyata Bootstrap ini agak susah juga ya kalau kita di pertama kali belajar. Ya udahlah, kita kan ada di menu kiri nih, kita ambil yang di komponen dulu deh. Kita bikin navbar deh. Navbar ini apa? Ini kayak gini nih, menu-menu navigasi di atas. Kita klik aja, nanti ada contoh nih kayak gini nih. Nah, ini bisa kita copy aja nih, nggak apa-apa nih, copy itu clipboard semuanya, nggak apa-apa. Ini kita copy paste lagi ke sini, kita taruh di paling atas tapi di bawahnya body ya. Kita save, terus kita balik ke Bootstrap. Nah, ini muncul nih. Nah, ini namanya navbar nih, home, link, drop downnya disable. Nah, ini kan drop downnya nggak kepake nih, nggak bisa nih. Kita sebentar cari tahu dulu alasannya kenapa nggak bisa support konten. Tunggu, kenapa ya dia nggak mau ya? Apakah scriptnya ini harus di atas? Sebenarnya nggak masalah, lebih enak di bawah. Sama, ya udah, kita baikin dulu. Nggak apa-apa, kita skip dulu. Kita ambil yang
Oh, ini aja nih, kayak ini contohnya enak nih. Ini kan ada navbar background dark. Di sini navbar expand LG. Nav class nih. Ini kan nav class. Kita kalau mau kasih backgroundnya, warnanya berubah jadi dark, kita kasih aja nama kelasnya di sini. Tadi bagian akhir aja. BG ini maksudnya background dark. Terus ada data BS stems-nya, kita kasih. Kita copy juga, taruh di sini. Ini di sini, spasi. Kita save, terus kita buka filenya. Nah, nih berubah nih. Oke, kita lanjut lagi. Kita ini tab. Nah, boleh juga sih. Kita ambil yang ini dulu kali ya. Ini kan kita copy, ada kayak gini nih. Tab 1, tab 2, tab 3, tab 4. Ini fungsinya ya kayak kemarin tuh ya ULLI. Kita taruh, oh ini ada nih ULLI. Ini udah ada juga terus itu untuk link-linknya. Nah, cuman kalau itu kan kita kan di pinggir nih. Kita pengen tengahin. Kalau kita pengen tengahin, kita tambahin ini nih, justify content center. Justify content center di bagian yang sama nih, di bagian UL. Berarti di sini nih. Kita taruh UL class kan. Ini kan di UL class. Kita coba cek. Tidak mau dia. Content center. Sepertinya ini karena navigasi deh. Oke, kita copy deh. Jangan di situ. Berarti kita taruh di bagian bawah aja, di bawah hello world. Nah, nih. Kayaknya yang tadi kenapa navigasi ini nggak bisa, nggak mau lari ke kiri. Ini kayaknya karena ada ini deh. Coba cek. Berarti ini tuh karena dari si bawah navigasi ini, flexnya ini ya dia navigasi ini ya nggak bisa diatur, tetap di pinggir dia. Nanti deh kita cari tahu lagi ya. Ini kan udah dihapus juga, masih tetap dia muncul. Oke, terus kita lanjut. Kalau pengen taruh di ujung, kita ganti jadi justify content end. Kalau tadi kan justify content center nih, kita ubah jadi end, bakalan di pinggir. Terus kalau mau vertikal, kita ganti aja nih flex column namanya. Ini kan tadi kan justify content, kita ganti jadi flex column, bakalan ke bawah adanya. Oke, ini sama, ada namanya aktif, ada link, current page. Ya kan nggak kelihatan ya sebenarnya. Nah, terus ada namanya tabs itu kayak gini nih. Mungkin pernah lihat di website lain kan atau apa. Ini tinggal kita tambahin aja nav tabs. Ini kita ganti nav tabs. Nih, bentuknya begini. Oke. Nah, ada juga yang bentuknya kayak gini kan. Pills namanya tuh. Tinggal diganti aja nav pills. Ini kita ganti. Nih, kayak gini. Ada fill and justify. Kita isi juga, kita ganti. Nih, jadi dia di bagian 4 kolomnya. Oke. Nah, so kita ke accordion deh. Accordion itu apa? Nih, kayak gini contohnya. Jadi kalau kita mau lihat yang item kedua misalnya, pas dibuka ini akan ngebuka item kedua. Kalau ketiga, item keduanya ketutup, buka yang ketiga. Kita copy deh, kita taruh di bawah ini.
Ini kita jauhin deh. Nih, kita copy, kita refresh. Nah nih, kayak gini nih accordion. Kalau kemarin kan kita nggak ada nih kayak ginian karena standar tag HTML doang. Kalau sekarang kita udah ada Bootstrap, library CSS dan JavaScript-nya, kita bisa bermain di sini. Ada juga tipenya Flash. Kalau ini kan kayak nggak ada, animasinya agak kurang nih. Yang ini agak lebih bagus nih animasinya nih. Jadi kalau ditambahin accordion Flash, background colornya akan di remove. Gak apa-apa, always open. Nah, selain yang itu tadi, ini kan tadi kan awalnya nggak digantian nih. Kalau pengen yang tetap buka semua, kita tinggal tambahin ini nih, accordion collapse. Kita copy aja deh ini. Kita copy. Yang tadi kita hapus dari sini accordion sampai ke div ini. Kita hapus. Kita copy paste lagi ke sini. Kita refresh. Nah nih. Nih. Always open. Tambahan CSS ini bisa ditambah lagi nih kalau mau dimasukin, cuman kita nggak butuh. Next kita ke alert. Alert sih sebenarnya simple sih, cuman mainnya div class doang. Misalnya kita mau ini, kita delete, kita div nih kayak gini doang nih, cuman teks dan ada kolom kayak gini doang nih, background warna mengikutin. Kalau primary itu warnanya biru, kita copy semuanya kali. Nah nih, jadi yang pertama kan primary nih warna biru, secondary biasa warna abu-abu nih. Kalau success ini warnanya hijau, kalau danger itu warnanya merah nih. Kalau warning, ini kan warning nih, warning akan berwarna sedikit kuning orange gitu. Info, ini kan alert info nih, bedanya cuma di belakang doang nih, alert, warning, danger. Ini sebagai pengganti warna. Jadi kadang kita ada library kan, kita inisialisasi misalnya, kita pengennya warnanya primary ya warnanya begini semua backgroundnya. Soal secondary ya begini semua. Jadi akan memudahkan kita di front end nanti, di tampilan-tampilan website. Oke. Nah, ini kan tadi kan cuman alert doang nih ditampil begini. Sekarang kita pakai yang ada namanya show alert. Di sini ada JavaScript-nya juga nih. Jadi kita bisa copy JavaScript-nya, kita taruh di bawah. Kita ketik script tipe teks JavaScript. Di dalamnya kita taruh. Dan ini kita copy nih yang atasnya nih. Ya, kita save. Muncul di bawah. Nih muncul dia paling bawah. Ini bisa kita hapus nih. Ntar kita hapus yang atasnya nih, biar kelihatan lebih enak. Tuh. Nah ini kan tadi kan udah masuk juga nih JavaScript-nya nih. Sekarang link color. Selain di dalam alert primary, secondary, ataupun success, di dalam teksnya ini, kalimatnya ini juga bisa kita tambahin nih link rel nih. Jadi ada link color lah, link URL kayak gini.
akan mengikuti juga nih alert link. Dia kan ada kelas nih, dia akan mengikuti sesuai warna yang ada di alert kelasnya nih, alert primary, secondary, success. Ini contoh, ini kan alert yang pertama primary nih, dia akan ngikutin warnanya mirip-mirip kayak gini. Oke. Additional content ya cuma tambahan doang sih, kita copy, kita ambil di sini, kita refresh, gini doang nih. Kalau mau ditambahin icon bisa juga, kita copy, kita save. Wah, gede banget iconnya. Nggak usah, nanti aja icon-icon nanti. Oke, ada badge dulu. Jadi badge ini tuh kayak gini nih, kayak kalau kita buka Tokopedia atau apa gitu yang lagi promo-promo kan ada nih kayak gini gambar, ada kayak badge lah namanya itu badge. Nah, ada di kelas belakangnya ada BG secondary. BG secondary maksudnya ini background warna secondary. Warna secondary kan abu-abu nih. Jadi ini di heading 1 terus ada new, akan mengikuti juga dia segede sesuai dengan heading yang dipakai. Jadi kalau dipakai headingnya 5 ya akan segede 5. Ini kan yang 5 nih, segede yang 5. Kalau yang 6 ya segede 6, langsung otomatis. Terus ada namanya button juga bisa diwarnain. Kalau kemarin kita belajar buttonnya belum berwarna tuh, nah ini kita bisa warnain. Contoh yang ini aja deh, ini kan button primary, kita ubah jadi secondary, kita refresh, nih warnanya berubah kan. Kita ubah jadi danger, kita warnanya merah. Ini ya sama sih sebenarnya, cuman bisa ditambahin juga button. Ini bisa dikasih span. Span ini tuh fungsinya apa? Kayak sebagai pengganti paragraf, tapi bukan paragraf. Kalau paragraf kan pakai P tuh. Nah, kalau ini span itu kalimat juga bisa, tapi ya bukan paragraf bentuknya. Nah, span ini tuh bisa kita pakein kelas juga nih, sama kayak paragraf. Paragraf kan kemarin kan ada kelasnya juga tuh, bisa warna, bisa font size ataupun color. Nah, ini juga sama span nih, dibikin posisi absolute. Jadi absolute itu posisinya paling atas. Ini kan warna birunya di bawah nih, warna merah di atas. Kalau absolute berarti dia paling atas. Kalau relatif ini bakalan biru yang paling atasnya. Top 0, start 100. Ya, ini sih banyak sih. Kalau mau dicerna sendiri-sendiri sih sebenarnya startnya ini ya belum tahu sih, saya juga nggak tahu nih. Kalau top ini yang paling atas, karena kan kalau button itu pasti ada namanya padding, nama margin. Terus ada translate middle. Nah, ini untuk di tengah ada badge. Kan tadi kan badge nih, yang ini tadi badge nih, bisa ditambahin badge juga. Ada rounded fill. Rounded fill ini ya, ini rounded nih, dia kan kiri kanannya sedikit bulat nih. BG danger. Nah, ini backgroundnya warnanya merah, makanya dia danger. Visual hidden unread message. Ya, ini cuman kalau menunjukkan kalau mouse kita diarahin nih ke sini nanti tuh. Jadi visual hidden unread message, dia cuman ngeklik nampil yang 99% doang nih. Ini juga sama pakai ya logo bulat nih, kan bordernya L. Background color, nah ini nih warna-warna nih, primary, secondary, success, danger, warning, info, like, sama dark. Oke. Fill juga sebenarnya sama nih, nggak jauh beda nih fill nih sama si badge. Kalau ditanya bedanya apa,
saya juga sih kurang tahu sih bedanya apa. Kalau ngelihat dari contoh ini tuh, rounded fill ini, dia buletannya hampir 50%. Maksudnya apa ini? Dari sini lebih rounded lah dibandingin sama yang batch biasa. Batch biasa kan sedikit nih. Kalau ini kan sedikit agak ngebulet banget tuh. Udah, kita masuk ke breadcrumb. Breadcrumb ini ya di atas nih. Kayak gini, home, library, data, kayak menu-menu lah gitu. Kadang kita kan ada ngeliat, kita hapus dulu yang ini. Kita hapus. Nah, kita refresh. Nih, kayak gini nih. Ini menu-menu nih. Home, library. Jadi istilahnya tuh kita tuh ada di posisi misalnya di link kan, oh ini back to home, ini back to library. Nah ini datanya nih yang kita lagi view. Kalau seandainya kita lagi di back menunya library, nah ditampilin ya home sama library doang. Nanti deh kita next kita pelajarin lagi. Pokoknya nanti kita sampai ke situ lah. Ada divider juga sebenarnya sama sih. Embed SVG ini juga kalau mau ditambahin gambar nih kayak gini nih, logo di gambar nih. Kalau ini kan bukan gambar tapi pakai yang dari keyboard nih. Terus kali ini kan nggak ada gambar. Habis kita masuk ke button. Ya button kan udah nih, dari kemarin juga kita udah belajar button kan. Nah terus bedanya lagi tuh button nih kan ada button primary, cuman satu doang nih. Kan tadi kan kita button primary, secondary, success, danger, info, like, dark. Kan kemarin kan satu doang kita belajar nih. Nah button itu kalau mau kebalikannya, misalnya kayak gini nih, button outline primary. Jadi di luarnya itu bakalan warna biru, tulisannya warna biru tapi backgroundnya warna putih. Tapi kalau mouse-nya kita arahin kebalikannya, jadi backgroundnya biru, tulisannya putih. Second juga sama, secondary, success, danger, warning, info, dark sama light. Jadi fungsinya ini outline ini kebalikannya. Jadi kalau kita pengen yang button primary yang ini, kita pengen jadiin kebalikannya warna, kita tinggal tambahin outline di sini, outline. Nih kayak gini, outline primary. Oke. Nah, selain dari ini kan bawaan standar nih. Sebenarnya button juga tuh bisa kita ukurannya beda-beda. Ada button LG. LG ini maksudnya large. Kalau SM itu small. Nanti ada XL, extra large. Bisa juga custom nih. Misalnya kita mau ini nih, padding nih. Padding kan kita pernah belajar nih, nambahin kayak pixel dari samping ke teksnya. Terus juga disable. Nah ini kalau seandainya kita mau ada button yang bisa diklik nih, contoh kita tinggal tambahin disable nih primary buttonnya. Secondary button outline primary kita tambahin disable, jadi dia nggak bisa diklik sama sekali nih. Kalau kita klik nggak bisa tuh. Ini link fungsional juga sama. Sebenarnya selain dari button, kita juga bisa pakai dari yang link. Ini kan pakai A nih. Kita tinggal tambahin aja kelasnya button secondary atau primary atau yang danger atau outline primary, kayak gitu juga bebas. Terus juga ini ada juga tab index -1 roll button link. Ini sih sebenarnya untuk ngejelasinnya agak susah sih, mungkin dibaca aja sih. Jadi kan to be saved in additional area disable true. Also include tab index -1. Jadi tab index -1 ini maksudnya tuh ya jadinya kayak paling depan lah, paling top dari layar kita. Ada block button. Nah, block button ini kalau mau satu layar full
button semua. Jadi kalau di HP kan pernah tuh lihat tuh kan ada button order atau apa gitu kan, satu full kiri ke kanannya kan gede tuh. Tinggal tambahin aja nih grid sama gapnya. Kalau seandainya nggak mau full, tambahin nih DM di blok. Fungsinya ya ini nih, ada breakpoint until DMD breakpoint. Ini juga sama tapi dibikin call 6. Call 6 itu maksudnya tuh kan dari sini ke sini tuh callnya 12. Apa ya jelasinnya ya? Jadi satu layar ini deh, dari kiri ke kanan ini itu tuh sebenarnya kalau dalam dunia CSS itu dibagi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 nih. Nah, jadi callnya 6 berarti dari sini kan, dari kolom ini, dari tabel ini, kotaknya nih ke sini tuh 12. Jadi dari sini ke sini berarti 3, dari sini ke sini 3, jadi 6. Jadi kan sisa 6 nih. Nah, sisa 6 segede ini. Kenapa dia turun ke bawah? Padahal kan tadi kan nggak, kalau pakai gap 2 kan sama decrease kan turun ke bawah nih. Dan yang juga turun ke bawah nih. Padahal kan di sini nggak pakai DMD block nih. Nah, ini karena ada MX auto nih sama callnya 6. Makanya dia bakalan center horizontal with MX auto. Jadi kiri kanannya dianggap ada suatu margin lah. Ini kalau mau buttonnya kita taruh di pojok, ini kan just counted N. Kita mau di tengah, kita jadi center. Kalau mau taruh di kiri, kita jadi start. Jadi kita contoh yang ini deh. Yang ini kita hapus sampai ini. Nih, ini kan N. Kita ganti center. Di tengah kita ganti start di kiri. Nah, button plugin ini juga sama sih. Jadi nama database toggle. Jadi kita klik itu ada suatu toggle lah. Tapi ini cuman baru contoh tag buttonnya doang. Untuk toggle-togglenya di klik kayak gimana nanti ada lagi bagiannya. Oke, ada button group, left, middle, right. Ini sebenarnya sama, cuman bedanya ini nggak ada margin, nggak ada padding. Kiri kanannya ini nih, nggak ada space lah. Copy paste ke sini, nih kayak gini. Ini juga sama, kan selain pakai button, pakai harapin juga bisa nih, pakai group of links katanya. Kalau stylenya mau diwarna-warniin, button kiri warna merah, yang tengah warna kuning, yang kanan warna hijau, kayak gini. Primary kan tengah warna danger, warna merah, yang kanan ini kita warnain warna kuning. Kita spasi nih kayak gini. Ini outline style juga ya, kayak tadi cuma tambahin outline doang. Kita tambahin outline doang kan. Kita save. Nih kayak gini. Checkbox and radio bottom sebenarnya sama juga ini. Kalau tadi kan kita button nih, kalau diklik kan pasti ada suatu fungsi kalau nanti kita pakai. Tapi kan yang contoh baru CSS sama HTML ya doang. Nah, di HTML itu ada nama checkbox sama radio button. Jadi ini kalau diklik ini kayak gini nih. Ini awalnya kan outline primary nih, label kelasnya. Outline primary kan kayak gini nih. Begitu kita klik bakalan berubah dia. Jadi outline-nya hilang. Kenapa? Karena kan ini kan checkbox nih, kayak kita di Excel ataupun ya kita ngecentang lah gitu yang kita pilih.
Kalau kita undo yang kita pilih, bakalan berubah warnanya, balik lagi. Nah, radio juga sama. Bedanya radio itu nggak bisa pilih semua. Karena ini sama nih, name-nya button radio. Berbeda sama checkbox. Checkbox kita bisa pilihannya banyak. Walaupun ID-nya beda-beda nih. Ini kan sebenarnya ID-nya beda-beda, tapi name-nya sama. Kalau yang ini, checkbox, dia nggak tambahin name nih. Ini kan kalau radio kan ada name nih. Nah, sebenarnya bisa tambahin juga name. Jadi, kalau bedanya checkbox sama radio, kalau checkbox itu bisa dipilih lebih dari satu. Kalau radio, ya cuma satu. Ada button toolbar juga, ini kayak paging kadang di bawah kan kita suka buka website ada pack 1, pack 2, pack 3 kayak gini juga. Nah, ini bisa dibaca sendirilah ini. Ada tambahan lagi feel free mix to input group, button, sizing juga. Tinggal tambah doang kan. Tadi ini ada LG nih. Terus kalau yang biasa kan nggak ada nih. Ini standar normal. Kalau mau kecil kan tinggal tambah button group SM. Makanya dia lebih kecil. Nesting. Ini kalau mau ditambahin drop down. Kita copy. Apakah berjalan drop downnya? Ternyata masih tidak berjalan. Gak apa-apa. Kita cari tahu. Ini vertical variation. Ada button juga tadi. Radio juga bisa turun ke bawah vertikal. Oke. Udah 37 menit. Mungkin hari ini episodenya kita baru segini dulu ya. Untuk besok kita coba bikin ini deh, satu tampilan full menu deh. Navbarnya apa, terus pas kita klik ini larinya apa, klik ini larinya apa. Oke. Ya udah. Untuk hari ini kita episodenya hari ini. Ntar deh, saya lupa. Kita post dulu ke GitHub. Nih, kan kita kemarin tuh udah banyak nih perubahan nih. Nih, kita post dulu deh. Karena update hari ke-5 deh. Update hari ke-5 belajar bootstrap, belajar navbar, button, accordion, badge, breadcrumb. Nah, ini kita commit dan post origin. Nah, kalau udah selesai, kita bisa cek di history. Iya nih, kita lupa nih hari ke-3, ke-4-nya kita nggak kita push nih ke GitHub. Baiknya sih kita push terus ya setiap kali ada perubahan. Jadi kalau seandainya kita mau balik lagi ke hari kedua, kita tinggal revert change in commit. Begitu kita pilih ini, semua yang di index.html ini akan kembali lagi ke hari kedua. Ataupun yang ini nih, update ini, kita revert akan balik lagi. Oke, terima kasih semuanya udah menonton sampai lama nih, 39 menit nih, udah sampai ke episode ke-5 hari ini. Terima kasih juga udah mendukung channel saya. Terima kasih sudah subscribe dan like, serta ada yang komen juga. Terima kasih. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya di komentar ataupun DM ke Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.